Sejumlah mobil mewah terparkir di area timur Gelora Bung Karno, Senayan. Mercedes-Benz S-Class tersebut disiapkan untuk pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Mercedes-Benz S-Class merupakan sedan flagship yang dijual di Indonesia dengan harga 2,9 miliar rupiah off the road. Mobil ini langganan mengantarkan pejabat penting di Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Pratikno buka suara mengenai mobil yang bakal dipakai tersebut. Nantinya mobil itu untuk transportasi tamu negara VVIP dan juga VIP. Pratikno mengatakan kendaraan Mercy S-Class tersebut merupakan pinjaman. Pemerintah membayar kargo dan juga asuransi. Sales and Marketing Director PT Inchcape Indo Mobil Distribution Indonesia, Karyanto Haryo Sumarto menjelaskan, spek mobil yang dipakai buat para tamu pelantikan itu tidak dibekali dengan fitur anti peluru. Untuk menunjang kenyamanan, bagian kursi mengusung tema desain yang memiliki 3 lapisan seperti pola berlian dari kulit napa eksklusif. Dan selain itu terdapat juga kursi pijat pada barisan belakang hingga terpasang 19 motor dengan 10 program pijat dengan efek pijatan santai dengan kehangatan seperti prinsip batu panas. Pemirsa, Indonesia dan Korea Selatan sedang memperkuat kerjasama dengan membangun transportasi hijau di Bali. Kedua negara telah menandatangani proyek percontohan untuk sistem kendaraan listrik yang diteknikkan sebagai Bali E-Mobility pada tahun 2023. Indonesia telah menyusun sistem dan peta jalan untuk transportasi umum dengan bus listrik di Bali. Sebelum proyek ini diterapkan, pihak berwenang perlu menentukan rute dan mempertimbangkan rencana besar pemerintah Bali untuk mengembangkan LRT. Pemerintah juga menegaskan pentingnya perencanaan rute bus listrik termasuk pengisian daya. Sebagai bagian dari proyek ini, pemerintah Korea Selatan akan menghibahkan sejumlah bus listrik ke Bali, termasuk 10 hingga 15 bus dan juga stasiun pengisian. Proyek Bali E-Mobility akan fokus pada uji coba sistem kendaraan listrik dan pengembangan investasi. Ditandai dengan dan ditandatangani oleh Kementerian PPN Bappenas dan juga Global Green Growth Institute dari Korea Selatan. Proyek ini diharapkan menjadi langkah yang progresif menuju solusi transportasi yang lebih berkelanjutan di Bali dan menjadi contoh untuk wilayah lain. Hyundai Motor Company pada Selasa 15 Oktober 2024 resmi menunjuk Joo Hoon Lee sebagai Presiden Direktur PT Hyundai Motors Indonesia yang baru. Joo Hoon Lee menggantikan Woo Jun Cha yang menjabat sejak 2022 dan dia akan semakin memperkuat langkah strategis Hyundai di industri otomotif Indonesia. Menurut Joo Hoon Lee, Hyundai telah berkembang pesat dan menegaskan posisi perusahaan sebagai pemain kunci di sektor ini. Sebelum menjabat sebagai Presiden Direktur, Lee menjalani sebagai posisi strategis. Di antaranya adalah Head of Hyundai Motors Asia Pacific, New Business Strategy Group, dan Head of Korea Sales Strategy Team. Dengan pengalaman 23 tahun di dunia otomotif, Lee dikenal sebagai talenta penting dengan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah dan mengembangkan rencana inovatif yang relevan dengan pasar, serta memperkuat pertumbuhan penjualan perusahaan. Hyundai terus berusaha menjadi game changer di Indonesia dengan mendorong inovasi melalui produk, layanan, dan membangun ekosistem kendaraan listrik secara komprehensif. Pilihan mobil listrik di Indonesia semakin banyak, bahkan tahun ini ada beberapa mobil listrik yang baru dipasarkan. Salah satunya adalah SUV listrik Neta X yang resmi meluncur pada Gias 2024 lalu. Dengan berbagai fitur yang ditawarkan, apakah mobil ini bakal laku di Indonesia? Usai jeda rekan saya Ferry Sandi akan mengulasnya untuk Anda. Jadi tetaplah di Autobiz NBC Indonesia.